Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perkembangan Peserta Didik kelas 2 CPBI ingin menjelaskan tentang materi unit 2, yaitu perbedaan dan karakteristik individu. A. Pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang kompleks, di mana dapat disebut sebagai makhluk yang dapat berpikir atau Homo sapien, makhluk yang berbuat atau Homo faber, makhluk yang dapat dididik atau Homo educandum. Manusia merupakan kesatuan dari makhluk individu dan sosial, kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan. Artinya, manusia merupakan kesatuan individu yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. B. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki karakteristik bawaan atau heredity dan lingkungan atau environment. Karakteristik bawaan merupakan karakter keturunan yang dibawa sejak lahir, baik yang berkaitan dengan faktor biologis dan sosial. Kepribadian, perilaku, apa yang diperbuat, dipikirkan, dan dirasakan oleh seseorang atau individu merupakan hasil dari perpaduan antara faktor biologis sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Sejak pembuahan atau konsepsi, kehidupan yang baru itu secara berkesinambungan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang merangsang. Setiap rangsangan tersebut, baik secara terpisah atau terpadu dengan rangsangan yang lain, semuanya membantu perkembangan potensi-potensi biologis demi terbentuknya perilaku manusia yang dibawa sejak lahir. Hal tersebut pada gilirannya membentuk suatu pola karakteristik yang dapat mewujudkan seseorang sebagai individu yang berkarakteristik beda dengan individu-individu lainnya. C. Perbedaan individu. Pembahasan tentang aspek-aspek perkembangan individu dikenal ada dua hal yang menonjol, yaitu umumnya manusia mempunyai unsur kesamaan dalam pola perkembangannya. Dan pola yang bersifat umum itu, manusia cenderung berbeda fisik dan non-fisik. Individu menunjukkan kedudukan orang per orang atau perseorangan. Sifat individu adalah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan, sedangkan perbedaan individu berkaitan dengan individual atau perseorangan. Ciri atau karakteristik orang yang satu berbeda dengan yang lainnya. Dengan kata lain, makna perbedaan individu menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi aspek fisik maupun psikologis. Perbedaan yang segera dikenali oleh guru terhadap siswanya adalah perbedaan fisiknya, seperti warna kulit, tinggi badan, berat badan, bentuk muka, warna rambut, cara berdandannya. Sedangkan perbedaan aspek psikologis adalah perilaku malas atau kerajinannya, kepandaiannya, motivasinya, bakatnya, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa perbedaan pada individu. A. Perbedaan kognitif. Menurut Bloom, proses belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah menghasilkan 3 pembentukan kemampuan yang dikenal sebagai taksonomi Bloom, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pada dasarnya, kognitif merupakan hasil belajar. Hasil belajar dalam hal ini merupakan perpaduan antara pembawaan dengan pengaruh lingkungan. Proses pembelajaran adalah upaya menciptakan lingkungan yang bernilai positif, diatur, dan direncanakan untuk mengembangkan faktor
dasar yang dimiliki oleh seorang anak. Tingkat kemampuan kognitif tergambar pada hasil belajar yang diukur dengan tes hasil belajar. Tes hasil belajar menghasilkan kemampuan kognitif yang bervariasi. Sebab pada dasarnya setiap individu memiliki persepsi tentang hasil pengamatan terhadap suatu objek yang berbeda-beda. Intelijensi IQ sangat berpengaruh pada kemampuan kognitif seseorang. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kemampuan kognitif berkolerasi positif dengan tingkat kecerdasan seseorang. B. Perbedaan dalam percakapan bahasa. Bahasa adalah salah satu kemampuan individu yang paling penting sekali dalam kehidupannya. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan individu untuk menyatakan sebuah pikiran dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang bermakna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahasa setiap individu berbeda-beda. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan, termasuk faktor fisik atau organ untuk berbicara. Lancar atau tidaknya kemampuan berbahasa seseorang bergantung pada kondisi lingkungan dan pembiasaan dalam berkomunikasi. C. Perbedaan dalam kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf-syaraf pusat otak untuk melakukan kegiatan. Kegiatan ini terjadi karena kegiatan kerja syaraf yang sistematis. Alat indera menerima rangsangan. Rangsangan tersebut diteruskan melalui syaraf sensorik ke syaraf pusat otak untuk diolah dan hasilnya dibawa oleh syaraf motorik untuk memberikan reaksi dalam bentuk gerakan. Gerakan atau kegiatan dengan demikian ketepatan kerja jaringan syaraf akan menghasilkan suatu bentuk kegiatan yang tepat. Syaraf pusat otak yang melaksanakan fungsi sentral dalam proses berpikir merupakan faktor yang penting dalam koordinasi kecakapan motorik. Ketidaktepatan dalam pembentukan persepsi dan penyampaian perintah akan menyebabkan kekeliruan, respon, atau kegiatan yang kurang sesuai dengan tujuan. Bertambahnya umur seseorang mengindikasi adanya kematangan. Hal ini akan menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam berbagai hal, seperti kekuatan untuk mendapatkan perhatian, koordinasi otot, kecepatan berpenampilan, dan keajegan untuk mengontrol dan resisten terhadap kelelahan. Sehingga semakin bertambahnya usia seseorang akan menunjukkan kecakapan motorik yang makin tinggi. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan fisik dan kemampuan berpikir setiap individu itu berbeda-beda, sehingga kecakapan motorik setiap individu pun akan berbeda-beda juga. Beberapa perbedaan pada individu. D. Perbedaan dalam latar belakang. Sekelompok individu dengan perbedaan latar belakang dan pengalaman dapat memperlancar atau sebaliknya dapat menghambat prestasi belajar mereka. Misalnya pengalaman belajar yang dimiliki anak di rumah mempengaruhi prestasinya dalam situasi belajar yang disajikan di sekolah. Latar belakang individu dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar. Faktor dari dalam misalnya kecerdasan, kemauan, bakat, minat, emosi, dan kesehatan yang mendukung belajar. Anak-anak juga berbeda dipandang dari segi latar belakang, budaya, dan etnis. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosioekonomi, sosiokultural amat penting artinya bagi perkembangan anak. Akibatnya, anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas.
Perbedaan dalam bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Bakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang menentukan sejauh mana keberhasilan seseorang untuk memperoleh keahlian atau pengetahuan tertentu, bila mana seseorang diberi latihan-latihan tertentu. Bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum, misalnya bakat intelektual umum, atau khusus bakat akademis khusus. Bakat khusus juga disebut sebagai talent. Anak yang memiliki bakat istimewa seringkali memiliki tahap perkembangan yang tidak serentak. Ia dapat hidup dalam berbagai usia perkembangan. Yang perlu dipahami adalah bahwa anak berbakat umumnya tidak hanya belajar lebih cepat, tetapi juga sering menggunakan cara yang berbeda dari teman-teman seusianya. Hal ini tidak jarang membuat guru di sekolah mengalami kesulitan, bahkan sering merasa terganggu dengan anak-anak seperti itu. Di samping itu, anak berbakat istimewa biasanya memiliki kemampuan menerima informasi dengan jumlah yang besar sekaligus. Perkembangan bakat dimiliki secara individual. Bakat akan berkembang dengan baik jika mendapat rangsangan atau kesempatan dan pemupukan secara tepat. Sebaliknya, bakat tidak dapat berkembang sama sekali manakala lingkungan tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Perbedaan dalam kesiapan belajar. Belajar adalah sebuah proses yang berkesinambungan dari sebuah pengalaman yang akan membuat suatu individu berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau efektif, dan dari tidak bisa menjadi bisa psikomotorik. Proses belajar dipengaruhi kesiapan murid. Yang dimaksud dengan kesiapan ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi dan latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Sedangkan proses kematangan dan belajar akan sangat menentukan kesiapan belajar pada seseorang. Misalnya, seseorang yang proses kematangan dan belajarnya baik akan memiliki kesiapan belajar yang jauh lebih baik dengan seseorang yang proses kematangan dan belajarnya buruk. Kondisi fisik yang sehat dalam kaitannya dengan kesehatan dan penyesuaian diri yang memuaskan terhadap pengalaman-pengalaman disertai dengan rasa ingin tahu yang amat besar terhadap orang-orang dan benda-benda membantu perkembangan berbahasa dan belajar yang diharapkan. Sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik. Cacat tubuh dan latar belakang yang miskin pengalaman mempengaruhi perkembangan pemahaman dan ekspresi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Izharul Haq Ahmad Saleh, kelas 2 CPBI, yang akan menjelaskan unit 2 pengembangan peserta didik, bagian aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Di sini saya akan menjelaskan sebagiannya, yaitu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan fisik dari kecil atau pendek menjadi besar dan panjang yang prosesnya terjadi sejak sebelum lahir hingga dewasa. Berikut masa-masa pertumbuhan fisik. Pertumbuhan sebelum lahir. Pertumbuhan sebelum lahir dimulai ketika proses pembuahan, pertemuan sel telur dan sperma yang membentuk suatu sel kehidupan, yaitu embrio. Embrio yang berumur 1 bulan berukuran sekitar setengah sentimeter, kemudian pada umur 2 bulan membesar menjadi 2,5 cm, disebut janin. Kemudian umur 3 bulan janin sudah membentuk bayi dalam ukuran kecil. Masa ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan syaraf yang membentuk sistem yang lengkap. Masa ini berakhir setelah kelahiran. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan ini merupakan kelanjutan dan pertumbuhan sebelum lahir. Pertumbuhan ini merupakan kelanjutan dari pertumbuhan sebelum lahir. Dalam tahun pertama pertumbuhannya, ukuran panjang badan bertambah sekitar 1/3 dari panjang badan dan beratnya akan bertambah menjadi 3 kali lipatnya. Pertumbuhan usia fisik yang paling cepat adalah ketika usia 8 sampai 15 tahun yang biasanya disebut sebagai masa pubertas.
Selanjutnya akan memasuki periode tenang sampai dewasa lalu tua. Tanpa sadar, tinggi manusia akan tetap, namun berat badan bisa berubah-ubah. Perkembangan intelektual atau pola pikir seseorang berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otaknya, karena berpikir pada dasarnya menunjukkan fungsi otak. Maka kemampuan intelektual dipengaruhi oleh kematangan fungsi otak dan yang mampu menunjukkan fungsi secara baik. Perkembangan intelektual diawali dengan kemampuan mengenal dunia luar. Awalnya respon terhadap rangsangan dari luar merupakan aktivitas refleks. Seiring dengan bertambahnya usia, aktivitas tersebut perlahan berkurang terhadap setiap rangsangan dari luar dan selanjutnya mulai teratur. Perkembangan berikutnya ditujukan pada perilakunya, yaitu tindakan memilih dan menolak sesuatu. Proses analisis, evaluasi, membuat kesimpulan dan diakhiri dengan pembuatan keputusan. Menurut Rajid Fatimah tahun 2006 halaman 24, perkembangan kognitif seseorang mengikuti tahapan berikut ini. Pertama, masa sensorik motorik 0 sampai 2,5 tahun. Masa ini merupakan masa ketika bayi menggunakan penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Ia memberikan reaksi motorik terhadap rangsangan yang terimanya dalam bentuk refleks seperti mencari susu ibu, refleks menangis, refleks kaget, dan lain-lain. Refleks ini kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih canggih dan teratur, misalnya berjalan. Masa praoperasional 2-7 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Kemampuan simbolik ini memungkinkan seorang anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal yang telah dilihatnya. Pada masa ini anak disebut sebagai peniru terbaik. Misalnya seorang anak yang pernah melihat dokter sedang praktik, ia akan bermain dokter-dokteran. Masa konkreto prarasional 7-11 tahun. Pada tahap ini anak sudah dapat melakukan berbagai tugas yang konkret. Ia mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi, mengenal sesuatu, negasi, menginginkan sesuatu itu, dan reprokasi, mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Masa operasional 11 sampai dewasa. Pada usia remaja dan seterusnya, seseorang akan mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Pada tahap ini ia mampu memperkirakan hal-hal yang mungkin terjadi. Ia dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan. Misalnya mainan A lebih mahal daripada mainan B dan mainan C lebih murah daripada mainan B, maka ia dapat menyimpulkan bahwa mainan yang paling murah dan paling mahal. 3. Bakat khusus. Berikut adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu yang memerlukan rangsangan atau latihan agar berkembang dengan baik. Seseorang yang memiliki bakat akan mudah diamati karena kemampuan yang dimilikinya berkembang dengan pesat. Sedangkan menurut Guilford, bakat mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, dimensi psikomotor, dan dimensi intelektual. Ketiga dimensi tersebut mengilustrasikan bahwa bakat mencakup kemampuan akan penginderaan, ketepatan dan kecepatan menangkap makna, kecepatan bertindak, serta kemampuan berpikir intelijensi. Atas dasar bakat yang dimilikinya, seorang individu akan mampu menunjukkan kelebihan dalam bertindak dan menguasai serta memecahkan masalah dibandingkan orang lain. Bakat khusus ini merupakan salah satu kemampuan untuk bidang tertentu seperti bidang seni, olahraga, atau keterampilan. Sekian sebagai penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sejak lahir, manusia yang belum mengenal orang-orang di sekitar berangsur-angsur mulai berkembang untuk mengenal dunia luar, seperti saling kenal mengenal dan saling bantu-membantu.
5. Bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang bisa berupa gerakan dan suara yang berguna untuk menyampaikan isi pikiran hati seseorang kepada orang lain. Kemampuan berbahasa mulai ada dan berkembang sejak seseorang dilahirkan. Kemampuan itu mulai tampak dengan adanya ungkapan-ungkapan sederhana seperti tangisan yang menggambarkan kekecewaan dan senyuman yang menggambarkan kesenangan. Kemampuan itu berangsur-angsur mulai berkembang seiring bertambahnya usia, hingga ungkapan tersebut dapat dimengerti dan bisa berkomunikasi dengan baik. 6. Sikap, nilai, dan moral. Pembelajaran terhadap sikap, nilai, dan moral tidak serta-merta muncul sejak lahir, karena pada masa itu belum ada kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan mengenal dunia luar. Walaupun pada masa ini upaya ini masih berupa paksaan, namun anak akan terbiasa sampai ia dewasa.